Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati, saya Bilal Ahmad Asidik dari SMA IT Ibnu Abbas Klaten. Pada kesempatan pagi kali ini, saya akan memperdebatkan sebuah mosi yang sangat krusial, yaitu dalam negara pasca konflik, misalnya pasca perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme. Dewan ini percaya bahwa buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengajaran historiografi bottom up dibandingkan historiografi top down. Saya dengan tegas menolak mosi bahwa dalam negara pasca konflik, buku teks sejarah harus berfokus pada historiografi bottom up. Sebagai tim oposisi, tujuan utama kami di negara pasca konflik adalah stabilitas dan integrasi nasional, di mana buku teks sejarah harus menjadi alat pemersatu, bukan pemicu perpecahan baru. Oleh karena itu, argumen kami akan berdiri di atas dua kompas utama. Pertama, bahaya polarisasi dan tribalisme. Kemudian yang kedua, pentingnya pemahaman struktural makro untuk mencegah konflik di masa depan. Mari kita masuk ke argumen yang pertama, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional dan stabilitas negara. Yaitu hal ini akan menyebabkan risiko polarisasi, di mana narasi bottom up akan berfokus pada sejarah kelompok kecil, suku, dan lokal. Di negara pasca konflik, hal ini justru membuka kembali luka lama dan memperkuat sentimen kelompok atau tribalisme. Kemudian selanjutnya ada absensi identitas bersama. Tanpa narasi top down yang menyatukan, negara akan kehilangan lem perekat ideologis. Warga negara akan lebih setia pada identitas kelompoknya daripada identitas nasional baru. Kemudian selanjutnya juga akan menyebabkan potensi konflik yang baru. Menonjolnya penderitaan satu kelompok lokal di masa lalu dapat memicu dendam terhadap kelompok lokal lain yang dianggap sebagai pemicu atau pelaku atau diuntungkan oleh rezim tertentu. Kemudian argumen yang kedua adalah ketiadaan pemahaman struktural dan kausalitas makro, di mana hal ini akan gagal memahami konteks. Sejarah bottom up berfokus pada pengalaman mikro, akan berfokus kepada pengalaman mikro individu. Pendekatan ini membuat siswa gagal memahami kebijakan besar, hukum, dan dinamika geopolitik yang menyebabkan konflik terjadi. Selanjutnya, ada subjektivitas berlebih, memuar dan tradisi lisan individu seringkali bias dan tidak akurat secara metodologis. Hal ini menyulitkan penulis sejarah yang objektif dan berbasis bukti yang kuat. Kemudian hal selanjutnya akan memicu ketidakmampuan mengambil pelajaran simbolik, di mana jika siswanya belajar penderitaan korban, mereka tidak akan paham bagaimana institusi sebuah negara seperti militer atau hukum gagal di masa lalu, sehingga mereka tidak tahu cara memperbaikinya di masa depan. Kemudian yang terakhir argumen dari saya adalah ketidakpraktisan kurikulum di negara pasca konflik, yaitu akan terjadi keterbatasan sumber daya. Negara pasca konflik biasanya miskin dan hancur. Oleh karena itu, ketika negara tersebut mengumpulkan, memverifikasi, dan menyusun ribuan narasi lokal atau bottom up, membutuhkan biaya dan waktu yang sangat besar dibandingkan menyusun satu narasi nasional, yaitu top down. Kemudian selanjutnya ada kapasitas guru yang rendah. Guru di wilayah pasca konflik membutuhkan panduan yang jelas, seragam, dan mudah diajarkan. Narasi bottom up yang multitafsir dan kompleks ini justru akan membingungkan guru dan memicu perdebatan di dalam kelas. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami telah membuktikan bahwa memaksakan narasi bottom up di negara yang rapuh hanya akan membuka luka lama, memicu polarisasi, dan menggagalkan integrasi nasional. Oleh karena itu, sebab sejarah tidak boleh digunakan untuk memelihara dendam saja atau didendam masa lalu, melainkan untuk membangun masa depan bersama. Oleh karena itu, kami dengan bangga menolak mosi ini. Terima kasih.